Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdausi Fahmi, NIM 02201010 dari Prodi Matematika Angkatan 2020. Di sini saya akan membawakan materi yaitu dengan perulangan dengan for yang agak berbeda dengan while ibaratnya. Pertama-tama, apa sih perulangan dengan for itu? Nah, perulangan dengan for ini itu sintaks itu membuat suatu perulangan yang dimana itu kita tahu kapan akhir dari perulangan itu. Nah, dari pengertian ini kan itu juga kan for merupakan sintaks untuk membuat suatu perulangan dengan jumlah yang telah diketahui, yang dimana itu berarti ujungnya kita tahu lah ibaratnya, kita bisa atur ya kan. Nah, contohnya itu for i in range 0,10. Nah, in range 0,10 berarti dia akan perulangannya itu akan diulang itu dengan rentang 0, sampai 9, yang dimana itu range 0,10 ini ya seperti di bawah ini, dimana nanti akan menghasilkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lebih lanjutnya kita coba di Pythonnya langsung aja. For i in range 0,10 print i. Nah, kalau setelah kita jalankan, maka dia akan menghasilkan angka-angka range ya, rentang ini tadi 0 sampai 9 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke break and continue. Nah, pertama-tama apa sih break sama continue itu? Break itu merupakan ya pernyataan yang dimana kalau kita masukkan dalam perulangan for, maka dia akan keluar dari perulangan itu. Nah, sedangkan continue itu merupakan pernyataan untuk melanjutkan perulangan itu tanpa harus mengeksekusi di bawah blok yang di bawahnya itu. Nah, supaya lanjut ke perulangan selanjutnya. Untuk lebih lanjutnya kita untuk break and continue kita coba saja langsung dengan beberapa contoh yang diberikan ini. Kita langsung saja kita copy, masukkan, kita sesuaikan if break. Nah, setelah itu kita jalan setelah kita jalankan. Nah, dalam perulangan ini di mana perulangan for ini dengan range 5 berarti rentangnya itu dari 0, 1, 2, 3, 4, dimana dia akan komandanya itu akan print perulangan ke i plus 1, yang dimana i nya itu dimulai dari 0. Berarti kalau kita tanpa yang ini maka dia akan menghasilkan 0 sampai 4. Nah, jika kita dengan eksekusi kondisional kita bisa menghentikan perulangan itu jika jika syaratnya itu terpenuhi. Nah, dalam ini kita lihat kan dari 0 sendiri itu tidak sama dengan 2, berarti nanti dia akan terulang perulangannya. Setelah itu, nah setelah sampai 2 kan di print dulu. Habis itu dia masuk ke eksekusi kondisional ini, dimana nanti i sama dengan 2 dia akan break, dimana nanti perulangannya selesai. Jadi dia selesainya sampai di perulangan ketiga aja, yang dimana nanti 2 plus 1 ini itu terakhirnya. Itu fungsi dari break. Untuk continue kita coba selanjutnya. Nah, seperti ini. Copy, paste. Kita ada yang kurang. Oke, kita sesuaikan continue print. Nah, dalam ini kita bisa lihat bahwa nanti perulangan ini nanti dia akan dengan rentang 0 sampai 012, dimana nanti jika i nya sama dengan 1 maka dia sintaks yang ini nanti akan diabaikan dan langsung lanjut ke perulangan yang selanjutnya. Dimana kalau kita coba jalankan, nah kalau dari sini kan pertama-tama 0 tambah di perulangan pertama yaitu i nya sama dengan 0, dimana nanti perulangan ke satunya nanti akan dicetak sebanyak 2 kali. Nah, pas i nya sama dengan 1, yang nanti di sini akan menghasilkan 2, dia akan sekali saja. Kenapa? Karena dia memenuhi eksekusi kondisional yang ini, dimana i sama dengan 1, maka perulangannya lanjut dengan mengabaikan
tidak menjalankan sintaks yang nomor 5 ini, yang makanya menghasilkan perulangan kedua itu cuma satu aja, beda dengan perulangan 1 dan perulangan 3, yang dimana nanti eksekusi kondisional itu dia bersifat false, yang berarti dia tidak menjalankan yang kontinu ini. Oke, selanjutnya perulangan bersarang. Nah, perulangan bersarang itu apa sih? Nah, perulangan bersarang itu sering disebut dengan nested loop, yang merupakan suatu perulangan yang memiliki perulangan di dalamnya. Jadi perulangan dalam perulangan lah, dalam bahasa singkatnya lah, ya kan? Nah, untuk contohnya kita lihat di sini. Kan ini ada perulangan. Nah, di dalam perulangan ini dia nanti akan ada perulangan lagi. Nah, dalam sini kita bisa lihat bahwa perulangan pertama itu dia tuh range-nya 012. Ini perulangan kedua juga 012 ya kan? Kan range-nya 3, range 3 ini. Nah, nanti dia masuk command print-nya dia pas di perulangan yang kedua ini. Gimana nanti dia kan I-nya nanti kan perulangan pertama. Nah, perulangan pertama berarti I sama dengan 0 dulu. Nah, baru dia masuk ke perulangan yang ini. Nah, dia perulangan ini yang 0 itu dia nanti selesaikan dulu yang perulangan ke ini, baru dia ngulang lagi dari awal. Nah, lebih lanjutnya coba kita langsung coba saja di Python-nya. Nah, oke, kita jalankan aja. Nah, seperti ini kan dalam jika perulangan itu dalam range 3 berarti dia 012, yang dimana di J juga itu dia akan perulangan 012, dimana nanti pertama-tama dia I sama dengan 0 ya kan, perulangan pertama. Nah, yang 0 ini dia harus menyelesaikan perulangan kedua ini terlebih dahulu sebelum lanjut ke perulangan selanjutnya, yang dimana nanti kita bisa lihat seperti ini kan, dia 0, 0, berarti yang J ini perulangannya kan, yang dimana dia akan print variabel dari I dan J, yang dimana nanti 0,0 baru dia perulangan kedua lanjut jadi 0,1, lanjut lagi jadi 0,2. Nah, setelah perulangannya itu yang kedua ini yang sudah selesai kan, nah nanti yang perulangan pertama itu 0 yang selesai, habis itu dia nanti perulang lagi yang for I nya lagi. Nah, nanti dia jadi 1, baru dia menyelesaikan yang perulangan kedua terlebih dahulu, baru dia bisa lanjut yang ke selanjutnya, yang 2 itu yang terakhir itu kan. Berarti nanti dia ulang lagi perulangan kedua ini sampai perulangan kedua selesai, baru dia selesai. Seperti itu. Mungkin lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.